Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3 MRK 5 akan membahas tentang kayu rekayasa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Juneta Ayu Winanda, kemudian ada Kintan Dea Prehita, Muhammad Noval Atalawardana, Muhammad Adia Dava Fernanda, dan yang terakhir, Muhammad Ilham Romansyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi kayu. Definisi kayu adalah bahan yang diperoleh dari bagian batang tumbuhan yang keras karena mengalami lignifikasi. Dikutip dari PKKI tahun 1961. Kemudian, kayu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik dalam bidang struktural maupun non-struktural. Pemanfaatan kayu di bidang non-struktural salah satunya digunakan untuk pembuatan perabot rumah tangga. Sedangkan dalam bidang struktural, kayu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi pembuatan rumah seperti untuk pembuatan balok dan kolom. Kemudian, apa itu kayu rekayasa? Kayu rekayasa adalah produk kayu untuk bahan bangunan dan konstruksi, di mana hasil dari sebuah rekayasa kayu seperti mengikatkan dan menggabungkan kayu, baik itu fiber kayu, serbuk kayu, dengan perekat yang baik menggunakan bahan yang adhesif, sehingga tercipta produk bersih seperti kayu dan berperan seperti kayu, akan tetapi didesain lebih kuat dan tahan lama. Berikut ini adalah contoh beberapa produk dari rekayasa kayu. Produk dari kayu rekayasa yang pertama adalah Cross Laminated Timber atau CLT. CLT merupakan produk rekayasa panel kayu yang dibentuk dengan menyusun lapisan tipis kayu dengan orientasi tegak lurus dari arah serat kayunya. CLT merupakan produk kayu dengan kinerja yang tinggi, diproduksi dari papan biasa yang direkatkan dengan cara bersilangan antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. CLT pertama kali dikembangkan di Swiss pada tahun 1970-an dan dinyatakan sebagai salah satu rekayasa panel kayu yang paling menarik dan inovatif. Seperti kayu pada umumnya, CLT memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. 1. Ketahanan terhadap api. 2. Cocok untuk daerah rawan gempa. 3. Mempunyai sifat meredam suara. 4. Kemudahan dalam penggunaan dan pemeliharaannya. 5. Bentuk dan ukuran CLT dapat dibuat dengan ukuran tebal 75-334 mm, lebar 1280-2950 mm, dan untuk panjangnya sendiri sampai dengan 18 meter. Untuk kelemahannya, 1. Pembuatan CLT memerlukan peralatan khusus, perekat, fasilitas pabrik, dan teknologi dalam pembuatannya. Yang kedua, jika ukuran kayu solid yang tersedia, maka proses pembuatan CLT akan meningkatkan biayanya melebihi kayu gergajian. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Kintan Dea Prehita. Penerapan Cross Laminated Timber atau CLT dalam dunia konstruksi. Yang pertama, digunakan sebagai langit-langit suatu konstruksi atau pada bangunan. Yang kedua, sebagai interior bangunan. Oriented Stud-Board atau SP. Oriented Stud-Board adalah panel kayu struktural yang dibuat dari stud kayu yang diikat dengan perekat menggunakan gempa panas. Orientasi stud-board dibuat sebagai pusat lapisan komposit atau disusun bersilang antara lapisan panel. OSB didesain sebagai panel struktural untuk menggantikan kayu lapis yang diaplikasikan sebagai dinding, pelapis lantai, balok web, dan pelapis lantai tunggal. Pelapis lantai tunggal OSB merupakan pengembangan dari papan wafer atau waferboard yang terbuat dari limbah kayu yang ditemukan oleh ilmuwan Amerika pada tahun 1954. Dan berikut kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan OSB yang pertama, memiliki sifat kekuatannya tinggi dan dapat digunakan dalam beberapa aplikasi. Yang kedua, memiliki bentang yang lebar dan tebal dan kestabilan dimensi yang tinggi. Kekurangan OSB, permukaan yang kasar, mudah mengupas, dan mudah terbelah. Yang kedua, memiliki kekurangan beberapa pengembangan dimensi pada arah tebal karena hanya menggunakan wax banyak 1%. Penerapan oriented stud-board dalam bidang konstruksi. Yang pertama, digunakan sebagai interior kantor. Yang kedua, digunakan sebagai dinding bangunan, dan yang ketiga digunakan sebagai ruko atau perabotan rumah tangga yang lainnya. Dan slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Lalu selanjutnya salah satu produk dari rekayasa kayu adalah
LVR atau Laminated Veneer Lumber. Laminated veneer lumber adalah salah satu jenis produk panel-panel kayu yang terbuat dari lembaran-lembaran veneer yang mana dia direkatkan dengan arah serat veneer dibuat sejajar dengan yang lainnya menurut arah memanjang panel. Dan kayu LVL ini memiliki kekuatan yang setara dengan kayu konvensional sehingga layak digunakan sebagai material atau konstruksi bangunan. Dalam pemanfaatannya, kayu LVL digunakan sebagai rangka kuda-kuda, menggantikan penggunaan kuda-kuda kayu keras. Jadi LVL ini direkatkan dengan lem yang sangat kuat. Dan kalau lebih seperti ini gambaran bentuknya LVL. Seperti kayu rekayasa lainnya, maka LVL pun juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya lebih banyak. Dia memiliki setiap kayu memiliki cacat alami yang biasanya akan berpengaruh, tapi di LVL ini nantinya bisa disebar secara merata sehingga lapisan veneer akan meminimumkan pengaruh cacat-cacat tersebut terhadap kekuatan kayunya atau LVL-nya. Lalu LVL mempunyai sifat anti rayap atau serangga maupun jamur dikarenakan adanya bahan perekat yang kita bilang ada lemnya dalam tiap lapisan LVL. Lalu yang ketiga, LVL lebih tahan air daripada kayu biasa sehingga membuat umurnya lebih lama. Lalu yang keempat, ukuran panjangnya bisa disesuaikan dan lebih fleksibel. Lalu yang kelima, dapat dilengkapkan karena bahan pembentuknya adalah veneer. Keenam, persyaratan kualitas bahan bakunya rendah. Dan terakhir, pengawetannya lebih mudah dibandingkan kayu konvensional. Kalau untuk kelemahannya, karena dia teknologi masih baru, jadi diperlukan peralatan khusus, perekat dan fasilitas pabrik yang cukup mahal dan menjadikan teknologi dan pembuatannya maupun prosesnya lebih rumit dan lebih mahal. Dan contoh-contoh yang penggunaan LVL dalam dunia konstruksi antara lain seperti ini ya, dia di pintu-pintu dan jendela dan di langit-langit juga, kusen, daun pintu dan konstruksi atap juga. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Adi Dava. Selain LVL, di sini kita juga terdapat glulam atau glulaminated timber. Glulam tersebut adalah susunan beberapa lapis kayu yang dikeratkan satu sama lain secara sempurna menjadi salah satu kesatuan tanpa terjadi konstituitas perpindahan tempat. Glulam sendiri pertama kali ditemukan di Eropa pada sebuah konstruksi auditorium pada Swiss pada tahun 1893 dan dipatentkan sebagai Herzer System dan menggunakan lem yang tidak waterproof. Beberapa macam bentuk-bentuk glulam yaitu balok lurus termasuk ambang, purlins, balok ridge, dan balok lantai. Lalu yang kedua yaitu ada kolom termasuk bagian bundar, persegi, dan kompleks. Selanjutnya yaitu ada kasaur diikat, keempat ada gulungan, kelima ada bentuk lengkungan terikat, keenam ada bentuk mendukung jembatan melengkung, yang terakhir yaitu bentuk balok melengkung. Lalu ini menurut American National Standard Institute atau ANSI, glulam dibagi 4 bagian atau 4 tingkatan, yaitu pembingkaian, industri, arsitektur, dan premium. Di sini kita juga menjelaskan beberapa kelebihan glulam. Yang pertama yaitu dimensi kayunya itu dapat dibuat lebih besar daripada kayu gergajian. Yang kedua yaitu pada segi arsitektural, glulam dapat dibuat untuk bentang sebagai material terekspos atau elemen dekoratif. Yang ketiga yaitu pengaruh retak pada glulam dapat diminimalkan dengan cara pengkondisian papan lamina sebelum digunakan. Lalu yang keempat yaitu variasi penampang melintang dapat didesain dengan penampang melintang yang berbeda sepanjang arah longitudinal sesuai dengan kekuatan dan kekakuan yang ditentukan. Lalu yang kelima yaitu variasi kelas kayu glulam dapat disusun dari 12 papan lamina dengan kelas kayu dan spesies yang berbeda. Lalu yang keenam yaitu penggunaan serbaguna sebagai balok atap dan lantai kolom, menguatkan penghiasan dan komponen struktur lainnya. Lalu yang terakhir yaitu bahan yang ramah lingkungan dengan kadar formaldehida yang sangat rendah. Lalu selanjutnya ada beberapa kekurangan glulam, yaitu proses produksi laminasi pada glulam membutuhkan peralatan khusus, perekat, fasilitas pabrik, dan keahlian dalam pembuatannya dibandingkan bila memproduksi kayu gergajian. Lalu kekurangan yang kedua yaitu kekuatan dan kekokohan konstruksi kayu tergantung pada kekuatan sambungannya atau perekatnya. Lalu kekurangan glulam yang terakhir yaitu persiapan untuk membuat glulam
umumnya memerlukan biaya yang lebih besar daripada konstruksi kayu biasa. Ya, ini contoh beberapa penerapan gelulam di dunia konstruksi. Ada yang di jembatan, lalu ada yang di rangka gedung, lalu ada di beberapa juga yang terdapat pada kolom. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ilham Romansyah. Selanjutnya medium density board atau MDF adalah papan material yang tersusun dari kombinasi serat kayu dan serbuk kayu yang dipadatkan dalam tekanan dan temperatur suhu yang tinggi dengan bantuan resin dalam prosesnya. Teknologi pembuatannya ditemukan pertama kali oleh William Mason dari Amerika Serikat tahun 1925. Setelah itu diproduksi dalam pabrik sekitar tahun 1980 dan di masa inilah penggunaannya makin populer di seluruh dunia. MDF juga memiliki ukuran standar 120 cm kali 240 cm dengan varian harga mengikuti ketebalan MDF yaitu 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm, 2 mm, 18 mm, dan 20 mm. Untuk kelebihan MDF, yang pertama, permukaan lebih halus dan lebih rata. 2. Fleksibel dan mudah untuk ditekuk untuk dijadikan alternatif rangka furnitur. Yang ketiga, harga lebih murah daripada plywood. Yang keempat, presisi ketebalan materialnya bagus. Yang terakhir, mudah untuk langsung di finish, misal dicat. Untuk kekurangannya, 1. Ketahanan kurang bagus terhadap air. 2. Mengandung bahan kimia yang sedikit mengganggu, terutama bagi yang alergi, gangguan pernafasan misalnya. 3. Lebih mudah untuk patah. Dan ini untuk penerapan MDF, yaitu untuk almari atau meja belajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.